진짜? Soalnya, cium apa cium tadi cium. Abah Popo? Oh bukan ya, saya kirain nyuruh gitu. Iya. Oh yang saat dipercaya jadi pemeran ya Bumi Syam yang sangat luar biasa dari cerita ini gimana ya? Ini berat loh ya. Dan yang nonton nih bakalan luar biasa banyak seluruh Indonesia dan punya perspektif dari sisinya Bumi Syam ini. Gimana ya saat menerima tawaran ini? Awalnya menerima tawaran ini karena mungkin temanya adalah tema yang banyak orang yang tidak terlalu tertarik ya di Indonesia ya, sangat sensitif kan. Awalnya tuh pasti aku akan bertanya, kenapa jadi saya nih yang disuruh jadi Mas Bumi nih, ada apa gitu. Tapi setelah saya membaca sinopsis ceritanya, saya juga melihat cast, director dan semuanya, alhamdulillah saya sangat bersedia untuk main di film ini karena ceritanya pasti sangat bagus sekali. Ya. Dan Mas Bumi di sini adalah karakter yang menurut saya sangat sulit dimainkan ya, karena dia banyak sekali konflik di dalam diri dia. Dia punya istri yang sangat dia sayangi tapi sakit-sakitan ya kan. Terus dia punya anak yang sangat cantik tapi sangat menolak istrinya yang kedua gitu. Terus kita berdua udah kayak kucing sama anjing, kebetulan berantem terus gitu kan selama di film. Tapi alhamdulillah karena bimbingan dari Pak Parwes, Pak Archie dan jajaran cast dan kru di sana, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih. Gimana nge-build chemistry dengan dua istri? Iya, maksudnya satu dengan Ana Jolin, satu dengan Yoriko. Iya. Punya satu aja udah pusing ya. Dua. Alhamdulillah kebetulan kita bertiga. Oke, biar adil. Biar adil ya. Iya. Kita bertiga alhamdulillah sangat mudah membangun chemistry-nya. Iya. Dari awal ketemu sama Ana, aku pun bingung sebenarnya mau ngomong bahasa Inggris, bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Tapi ternyata Ana sangat bisa berbahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah gampang. Kalau sama Yoriko ya kita udah sempat ngopi bareng, jadi udah sempat ngobrol-ngobrol banyak. Jadi saat proses syuting udah enak lah, udah nyaman gitu semuanya. Tapi menurut penonton, Bumi Syam lebih cinta kemana? Siapa nih? Coba. Lebih cocok sama yang mana nih? Cocok Mas sama Bumi? yang mana? Oh dua-duanya emang benar sama udah. Dua-duanya. Tapi kalau aku disuruh milih nih ayah saya, aku akan memilih dua-duanya. Itu dia. Karena bentar. Karena mereka berdua itu datang di kurun waktu yang berbeda, teman-teman. Dan mereka semua itu punya cerita, punya sifatnya masing-masing yang sangat aku cinta. Jadi kalau misalkan ada yang nanya aku pilih yang mana, aku akan pilih dua-duanya karena aku cinta sama dua-duanya. Masya Allah. Oh Him, ada lagi gak sih Him yang kayak lu gini Him? Ini disclaimer ini nggak boleh dilakukan di rumah ya. Iya betul. Ini Di film aja, di film ini aja. Ibrahim Rizal sebagai Bumi Syam. Sebagai Bumi Syam. Iya, Oke, jangan dipotong tolong ya. Betul, jangan dipotong di TikTok. Inilah sikap Ibrahim Rizal. Jangan. Suka gitu nih. Nanti istri di rumah marah loh. Iya. Aduh, cukup ya dua di sini aja, di film aja ya. Iya, siap. Tepuk tangan dong untuk Ibrahim Rizal sekali lagi. Kita ke istri pertama dulu ya, biar enak ya. Enak kalau langsung ke istri kedua. Istri pertama dulu. Ada Ana Jobling, tepuk tangan Ana Jobling from Malaysia. Berangkat jauh dari Malaysia untuk dapat peran yang sangat luar biasa sebagai Aisyah. Gimana kamu saat pertama kali ditawarkan peran ini? Ana, silahkan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Okay, kita cakap perlahan-lahan Mula-mula masa Ana dapat tawaran untuk filem Laut Tengah ni, Ana hesitate sebab satu, Ana jarang main filem di Indonesia and Ana masa tu memang busy dekat Malaysia tengah shooting drama kat sana. So masa tu Ana tanya kenapa kita buat filem pasal polygamy. It's very sensitive topic. Yes. And Ana baca sikit pasal Laut Tengah. I googled it and Google pasal the director and penulis novel Laut Tengah. And Ana tertarik untuk buat cerita ni sebab Ana rasa dia punya karakter as Aisyah sangat challenging untuk buat. Sebab macam mana saya nak buat karakter yang melalui cancer sebab saya tak ada pernah ada pengalaman as someone that has cancer. So I thought, you know what, ni satu challenge and satu cerita and script yang sangat sedih tapi sangat bagus. And I thought like, why not? I feel like
Yes. I really wanted to. Tepuk tangan dong untuk Ana Jolin. Sulit gak build chemistry sama Ohim? Untuk sebagai istri yang sabar gitu. Enggak. Oke, Ana, thank you Ana. Kita ke istri kedua sekarang ya. Ke Yoriko. Di film ini gitu kan, Yoriko. Yoriko saat menerima peran ini udah tahu dong kalau akan belajar bahasa Korea juga, akan ada keseruan dan juga perannya juga punya sudut pandang berbeda menghadapi hidup itu gimana? Ini kan berat banget Haya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini jangan marah sama istri kedua ya. Sebelumnya mau ucapin terima kasih dulu pastinya untuk Star Vision, untuk Pak Archie, untuk Kak Kim juga, dan seluruh jajaran kru yang sudah memberi kepercayaan kepada saya Yoriko Angeli untuk memerankan Haya. Awalnya tahu pasti dong karena langsung dikirimin sinopsis. Ya. Tapi jujur awalnya nggak tahu ternyata reason behind it-nya itu apa gitu. Karena kan sama kayak Ohim dan juga Ana gitu. Tawarin ini ada relationnya dengan poligami itu suatu hal yang sensitif kan. Ya. Tapi ternyata setelah membaca juga sempat searching tentang novelnya Laut Tengah segala macam. Oh ternyata di sini berbeda gitu. Makanya kenapa Yoriko mau ambil peran ini karena juga Haya perannya super challenging. Apa yang dia lalui di hidup dia itu sangat amat berat gitu dan itu bukan suatu hal yang biasa gitu. Jadi menurut aku karakter Haya very strong, very powerful, keren banget juga Haya. Jadi itu sih yang kenapa ngebuat aku jadi ingin memerankan Haya. Dan di sini kan juga mengisi original soundtrack kan. Betul. Nah itu gimana juga udah baik berat banget perannya suruh nyanyi juga itu Betul. gimana? Sebenarnya nggak disuruh sih, aku Ya. juga pengen Yes. gitu. Jadi happy banget pas di offer untuk nyanyi original soundtrack. Ya. Itu deg-degan sedikit ya Kak, karena kalau teman-teman denger ada bahasa Koreanya. Ada bahasa Korea, jadi itu benar-benar kita latihan dulu untuk pronunciation-nya seperti apa, untuk cara ininya tuh mereka kayak gimana sih penggalan-penggalan katanya. Logat-logatnya Logat-logatnya, gitu ya. iya. Tapi untungnya juga dibantu oleh penulis kita Kak Berliana Kimberly. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi sangat amat terbantu sih Kak pas mengisi soundtrack juga. Ada yang masih inget gak dialognya pakai bahasa Korea? Coba dong ke teman-temannya dia. Ya. Serangnya. Oh ada. Ada ya? Ini tuh satu kata Ya. yang sebenarnya tadinya pas pertama kali belajar aku tuh ternyata ngomongnya salah. Bener-bener baru dibenerin karena kebetulan aku punya sahabat orang Korea, Ya. tinggal di Korea, dia ngajarin. Awalnya aku ngomong gini, 당연하지 gitu. Tapi ternyata yang bener 당연하지 gitu. Artinya apa tuh Yoriko? Apa artinya Kak Kim? Artinya tentu saja. Tentu saja. Of course. Of course. Tenang aja ya. Bukan Tentu tenang saja. Yoriko tepuk tangan untuk Yoriko. Thank you Yoriko. Kita ke Aliando Syarif. Yes, tepuk tangan dong. Thank you. Ali sebagai Zidane Gibraltar ini gimana Li? Gibraltar. Nah, gimana Li saat dipercaya Gibraltar itu peran kan, ini? itu negara ya itu ya, Gibraltar itu. Selat Selat iya. gitu ya. Sorry, gue ada bahasa lain selain selat soalnya. Abis itu next ya. Yes. Apa pertanyaannya? Perannya kan berat Li. Cinta yang gak sampai gitu Li. Oh, iya. Iya, itu lu gimana memerankan sebagai orang yang gamon gitu? Gamon. Gagal move on. Sebenarnya gak gagal move on ya, gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu deh, gak apa-apa. Coba teriakannya dulu. Tepuk tangan buat Laut Tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta nggak kesampaian sih, mungkin kalau gue ya sebagai Zidane ya, gue ngeliat langsung gitu ya. Gue pasti akan nyelamatin Haya sih. Lu ke Korea, gue ikut dah. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar nih kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film Laut Tengah. Tapi saat dikasih tahu lo akan memerankan peran Zidane ini, lo ngerasa oh ini challenge-nya kayak apa yang Challenge yang gue rasain pertama ini Zidane ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang
agamis sekali, agamis, dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang gitu. Yes. Banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidane Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng. Siap, Aliando, tepuk tangan untuk Aliando Syarif, thank you. Thank you. Kita ke Gabriel Prince yang ada di sini. Saya pakai dulu nih. Halo, assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo. Itu yang baru pakai baju lucu banget deh. Hai. Oh, makasih lah. Sarangi. Pakai juga nih. Ya. Sarangi. Ada kipasnya juga saya. Prince, ceritain dong gimana pada saat diajak join ke project ini. Dan tadi beneran loh, kamu beneran kayak ya memang asli yang Korea yang emang baru belajar bahasa Indonesia gitu. Dan gimana rasanya cinta ditolak, Prince? Wow. Seganteng kamu ditolak gitu. Wow. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Pak Parwes, Mas Archie, dan juga Kak Kim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Handel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Handel, yang pastinya excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku. Baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah, kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience, dan juga mungkin aku tuh lebih ke rasa deg-degannya tuh pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang jauh lebih berpengalaman daripada aku. Dan ini juga aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua social media, dan juga antisipasinya kan pasti ada. Jadi pressure-nya mungkin aku tuh pingin para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course, untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Handel ini dia tuh udah sempet tinggal di Indonesia. Makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya, karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kak Kim yang juga selalu ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice. Aku selalu ada Kak Kim dan juga tim dari Star Vision juga. Terus ini kan pertama kali kamu layar lebar, ketagihan gak kalau gitu? Pastinya iya, aku pengennya sih khusus buat Prince aja nih lucu. Iya, semoga this will open the doors for me to play in more movies. Hopefully untuk layar lebar, dan semoga kalian pada suka sama hasilnya. Suka kah? Tadi udah nonton. Suka, Prince, thank you banget. Thank you. Oke, ini saya turunin dulu ya. Udah kan ini Prince udah. Kenapa? Oh iya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kita juga di sini ada Askia Mahira. Wow, Suri. Tuh Suri banyak fansnya di sini. Mana tepuk tangan buat Suri sekali lagi. Tuh. Askia gimana saat main bareng kakak-kakak yang ada di sini? Acting kamu dapat banget rasa sayang dan peduli dari kakak-kakak yang ada di sini loh. Keren banget actingnya. Gimana pengalamannya? Silakan. Ada yang bisa diceritakan ke kakak-kakak? Mana yang ngomong? Silakan Suri. Pengalaman apa? Iya, syuting pada saat sama kakak-kakak, pengalaman syutingnya gimana keseruannya? Yang pasti aku senang banget bisa dapat kesempatan buat bisa jadi Suri di film ini. Terus yang pasti aku senang karena bisa jalan-jalan. Iya. Berarti kamu belajar bahasa Korea juga ya berarti ya? Iya. Ya itu susah gak buat kamu, dan ada yang masih kamu inget gak bahasa Koreanya? Ada. Gimana coba? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Artinya apa? Ayo. Ada yang masih inget gak artinya? Coba artinya apa? Supaya dapat ilmu yang baik.
Yes, itu ya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Kalau ada yang bisa ngulangin dapat merchandise nih. Ayo, ada kan? Coba kayak gimana tadi, Askia? Gongburel jal hago tuk tuk hejoyo. Ayo, ada yang bisa? Oh bisa, coba kita tes ya. Ada hadiah ya. Nih hadiahnya ini, Bando Prince. Ada nih di saya, mau kipas apa Bando? Hah? Ya nih, cepetan nih. 공부를 잘하고 똑똑해져요. 똑똑해져요. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Benar. Benar, kamu mau kipas sampai Bando Prince? Nih, Mas Ri. Maaf jatuh. Iya. Oh, ada ini. Wih, dapat hadiah. Tuh, nih, tas dan juga t-shirt dari Laut Tengah. Oke. Askia, terima kasih. Ya, ada yang ngapalin lagi nggak ada kuis lagi, sekali doang. Ajeng bayu cuk-cuk nih. Gak ada, sekali doang. Askia, terima kasih ya. Kita geser ke belakang, ada Ibu Cut Bini juga, tepuk tangan dong untuk Ibu Cut Bini. Hai, Ibu Cut Bini. Apa? Oh, oke. Ibu Cut Bini, boleh ceritakan saat dipercaya lagi bersama dengan Star Vision bekerja sama untuk kesekian kalinya dan menjadi seorang ibu yang kehilangan. Sangat nih berat banget nih, silahkan Ibu Cut Bini. Nah, ibu saya nggak pakai bando lagi kok. Iya, dia semakin banyak film kan semakin lucu nih dia sih ya. Iya. Kan targetnya emang di Calling Man Film pas Oh iya. Calling Bapak kasih 2 scene lah. Oke, abis ini 2 scene ya. Alhamdulillah. 2 scene dulu lah, coba dulu lah. Laki-laki Gak usah dikasih. Oke. Sebenarnya tadi saya agak sedikit message game. Oh gila, Star Vision ternyata udah semakin wow. Bisa mengimport pemain dari Malaysia dan juga Korea. Bener, sumpah nggak bohong. Saya sampai nanya, Pak, ini Malaysia asli mini, oke. Pak, ini Korea asli, bukan mini. Wow. Kalau sampai Bapak bisa mendatangkan artis Korea yang beneran, Bapak jangan tawar aku, oke? Oke, itu bercandaan ya. Sebenarnya peran saya ya udahlah ya, ibu lagi. Tapi terima kasih Papa Roy selalu ingat saya dan tidak dilupakan. Untuk film ini saya hanya bermain dengan 2 pemain, Yuriko dan juga anak saya Jidan. Dimana saya harus mengikuti kehidupan anak saya. Ibaratnya kayak saya harus memegang tangannya karena saya tahu dia mempunyai sesuatu yang akan bisa dikatakan akan hilang. Apa itu bentukannya? Yaitu adalah yang terberat untuk anak muda adalah cinta. Sesuatu yang berat itu harus dipegang dan harus dirangkul oleh ibunya. Sampai akhirnya cinta seorang ibu pun untuk seorang anak hilang. Anak kehilangan cinta, ibu kehilangan anak. Tapi ibu mendapatkan cinta seorang anak yang sudah lama tidak pernah bertemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Calon mantu yang tidak jadi. Wow. Segitu aja. Tapi ya kita tidak bisa bilang segitu aja. Setiap peran itu ada ruhnya, ada powernya. Jadi 1 atau 2 scene, 10 atau 100 scene, kita bermain untuk sebuah karya. Karena 1, 2 scene atau 100, kalau kita tidak bermain dengan hati dan menjebloskan diri kita dengan peran kita, itu tidak akan bunyi dan itu tidak akan ada rasa. Tapi semua cast di sini yang sudah pastinya Bapak berikan Bapak percayai, saya yakin mereka semua membawa ruh masing-masing, mengangkat dirinya, karakternya untuk film Laut Tengah. Jadi sebarkan, luaskan, Laut Tengah akan hadir sebentar lagi di bioskop saya. Yeay, terima kasih. Luar biasa.